Ku ingin menikmati pribadi-Mu Tuhan, seperti rusa rindu mata air jernih. Harta dan kekayaan, pangkat emas dan perak, tak sebanding denganmu, Yesus kekasihku. Ku ingin menikmati pribadi-Mu Tuhan, seperti rusa rindu mata air jernih. Harta dan kekayaan, pangkat emas dan perak, tak sebanding denganmu, Yesus kekasihku. Dan kekayaan, angkat emas dan perak, tak sebanding denganmu, Yesus kekasihku. Haleluya. Puji nama Tuhan. Pada malam hari ini kita masih boleh berkumpul bersama-sama. Itu hanya karena kasih dan pertolongan daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Malam hari ini sebelum kita masuk ke dalam ibadah kita, mari kita sama-sama tundukkan kepala.
Kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus atas segala apa yang Engkau buat dalam kehidupan kami. Malam hari ini Tuhan, Engkau memberikan kami kesempatan yang indah untuk datang berkumpul bersama-sama dengan tujuan untuk mau memuji memuliakan Engkau ya Bapa. Mensyukuri atas segala kasih dan pertolongan Tuhan yang Tuhan selalu nyatakan dalam kehidupan kami. Sehingga pada saat itu Tuhan kami sebagai anak. Terima kasih Tuhan Yesus. Pimpin kami dalam ibadah kami saat ini Tuhan. Layakkan kami Tuhan. Biarlah puji-pujian yang kami persembahkan kepadamu Bapa boleh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk umat-umat-Mu yang masih dalam perjalanan. Tibakan mereka dengan selamat, biarlah kami boleh sama-sama untuk memuji memuliakan Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami siap untuk memuji memuliakan Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus.
angkat pujian dari-Mu. Haleluya. Terima kasih. Bila jemaat saya undang kita sama-sama bangkit berdiri. Yesus, terima kasih. Terima kasih Roh Kudus atas segala kasih dan pertolongan Tuhan. Terima kasih. Malam hari Tuhan, kami siap untuk memuji memuliakan Engkau ya Bapa. Pimpin kami dari awal hingga selesainya Bapa. Biarlah puji-pujian kami yang kami persembahkan itu boleh berkenan di hadapan hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap untuk memuji memuliakan Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita tetap berdiri. Kita masuk dalam puji-pujian kita yang berkata Allah ditinggikan. Haleluya. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai, Allah ditinggikan dengan sangka-sangka, Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Besar dan perkasa Allah kita, besar dan
Haleluya. Kita masih tetap berdiri, kita masih mau memuji memuliakan nama Tuhan. Haleluya, kita akan puji-pujian kita. Besarkan nama Tuhan. Haleluya. Pujilah Dia, kemurahannya besar, tiada terhilang. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah nama-Nya, Besarkan nama Tuhan. besarkan nama Tuhan. Pujilah Dia, kemurahannya besar, tiada terhilang. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah nama-Nya. Tuhan yang ajar, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Tuhan yang ajar, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia, kemurahannya besar, tiada terhilang. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah nama-Nya. Tuhan yang ajar, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Haleluya. Tuhan yang ajar, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Tuhan yang ajar, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Haleluya. Tuhan yang ajar, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Tuhan yang ajar, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Tuhan yang ajar, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Jiwaku ditebus oleh-Nya. Jiwaku ditebus oleh-Nya. Haleluya. Silakan duduk. Puji nama Tuhan. Tiba saatnya kita akan mempersiapkan hati kita untuk diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Mari kita angkat pujian kita. Roh-Mu yang hidup. Haleluya Yesus.
Terima kasih, kami bersyukur kepadamu ada di tempat ini. Kami bersyukur kepadamu, kami dapat memuji, memuliakan Engkau di rumah Tuhan yang kudus ini. Kami bersyukur Tuhan untuk setiap waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan buat kami untuk kami dapat bersekutu dengan Tuhan. Terima kasih, di tengah ibadah ini kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Lewat firman-Mu Tuhan Yesus, kami akan semakin dikuatkan untuk menjalani seluruh hidup kami di tengah-tengah dunia ini. Tanpa firman Allah kami tidak bisa berbuat apa-apa. Kami butuh firman-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih urapi hamba-Mu yang Engkau sudah percayakan berdiri di altar-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Bukan kuat dan bukan oleh gagah hamba-Mu, melainkan oleh Roh-Mu ya Tuhan. Berkati semua yang sudah terlibat di dalam pelayanan pada malam hari ini. Dan semua yang sudah hadir dalam ruangan ini diberkati dan siapkan hati untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah kepada kami karena kami sudah siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang siap mendengar firman Tuhan, mari sama-sama berkata amin. Puji Tuhan, haleluya. Selamat malam. Salam sejahtera di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Terima kasih kepada Tuhan yang telah memberikan saya waktu, kesehatan, kekuatan untuk bisa berdiri di sini. Terima kasih kepada orang tua rohani kami yang dapat memberikan kesempatan untuk melayani pada malam hari ini. Dan kita sama-sama percaya bahwa kita hidup di dalam anugerah dan kemurahan daripada Tuhan. Kita hidup dalam pertolongan Tuhan yang sangat begitu luar biasa. Saudara bisa nikmati, saudara bisa alami di dalam kehidupan kita semua. Kita sudah berada pada akhir daripada tahun 2024. Dan tentu saudara bahwa kita telah melewati suatu perjuangan hidup, sekalipun ini tahun 2024 belum selesai. Tetapi bagaimanapun bahwa kita telah melewati begitu banyak hal di dalam kehidupan kita. Kebaikan-kebaikan Tuhan dialami, kita nikmati, kita rasakan dalam hidup saya dan saudara. Dan itulah sebabnya mari kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan akan terus melakukan perkara-perkara yang hebat, perkara-perkara yang dahsyat, perkara-perkara yang luar biasa dalam hidup saya dan saudara. Mari kita buka Alkitab kita bersama-sama. Kita akan menjumpai kebenaran firman Tuhan. Surat Paulus kepada jemaat yang ada di Efesus. Efesus pasal 1 ayat yang keempat dan ayat yang kelima. Efesus pasal 1 ayat yang keempat dan ayat yang kelima. Kalau sudah didapat firman Tuhan katakan haleluya. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Mari bersama-sama kita membaca ayat kebenaran firman Tuhan ini. Dimulai dengan ayat yang keempat sampai dengan ayat yang kelima. 1, 2, 3. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan,
supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya. Katakan amin. Puji Tuhan. Silahkan duduk saudara. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, agak tidak masuk di akal saudara ketika saudara membaca ayat kebenaran firman Tuhan ini. Karena dunia itu diciptakan sekian ribu tahun yang lalu. Iya. Dunia itu diciptakan. Sementara di antara kita ada yang lahir di tahun 71, ada yang lahir di tahun 68, ada yang lahir di tahun 80, ada yang lahir di tahun 90, ada yang lahir. Ya, bahkan mungkin masih ada yang dalam kandungan saat ini. Ya. Tetapi aneh, kebenaran firman Tuhan mengatakan seperti ini. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus. Tetapi saudara, yang saya yakin dalam kehidupan kita bahwa ketika saudara percaya kepada Allah, ketika saudara percaya kepada Yesus, di dalam kehidupan saudara dan saya ditaruh satu keyakinan, ya. Ditaruh satu keyakinan yang betul-betul di mana keyakinan itu tidak dapat tergoyahkan oleh apapun, keyakinan akan kuasa Tuhan. Keyakinan bahwa Allah yang saudara sembah itu adalah Allah yang hidup, Allah yang luar biasa, Allah yang maha tahu, Allah yang mengerti dan menentukan semua apa yang ada di dalam dunia ini, saudaraku. Ya. Ia telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Artinya apa saudara yang dikasihi dalam Yesus? Bahwa Tuhan betul-betul mengasihi kehidupan manusia. Tuhan betul-betul membentuk manusia itu di dalam suatu rencananya yang begitu luar biasa, dalam suatu kehendak Allah, dalam suatu hal yang luar biasa yang di mana Tuhan itu betul-betul menyertai kehidupan kita sebagai orang percaya kepada Tuhan. Di dalam Yesus Kristus Allah memilih kita. Allah memilih kita, bukan orang yang sembarang. Ya. Mungkin kita pernah ikut seleksi. Ya. Kita belum sempat lolos karena ada yang lebih tinggi ukuran badannya daripada kita. Ya. Mungkin kita pernah ikut seleksi karena ada yang lebih cepat larinya daripada kita. Mungkin kita pernah ikut seleksi, kita belum terpilih karena ada orang yang lebih baik fisiknya daripada kita. Saudara tidak usah kecewa dengan hal itu. Yang saudara perlu syukuri saudara pada Tuhan. Sebelum dunia dijadikan, engkau sudah ditentukan untuk diselamatkan oleh Tuhan. Engkau sudah ditentukan untuk ditebus oleh Tuhan. Hidup kita itu sudah dibentuk oleh Tuhan, sudah diciptakan oleh Tuhan.
Supaya apa saudara? Dikatakan bahwa supaya kita hidup kudus dan tak bercacat di hadapannya. Pemeliharaan Tuhan yang begitu luar biasa dalam hidup saya dan saudara. Kasih Tuhan itu kepada kita betapa dahsyat dan betapa luar biasanya. Kita selalu membicarakan tentang kematian Yesus Kristus. Kita selalu membicarakan tentang pengorbanan Yesus Kristus yang menjadi inti daripada kehidupan kekristenan kita sebagai orang percaya kepada Tuhan. Ia telah menentukan kita. Di dalam kitab Yeremia pasal 1. Saya ingin kita kembali ke sana sebentar saudara. Kitab Yeremia pasal 1. Apa yang dikatakan oleh kebenaran firman Tuhan adalah sesuatu hal yang luar biasa buat saudara dan saya. Supaya kita benar-benar yakin sungguh-sungguh tentang kehidupan kita di dalam Tuhan Yesus Kristus. Yakin akan pemeliharaan Tuhan. Yakin kepribadian kita, siapa aku di hadapan Tuhan. Siapa saya di hadapan Tuhan. Mari kita lihat saudara. Yeremia pasal 1. Kita lihat ayat yang keempat dan ayat yang kelima. Berbunyi begini saudara. Firman Tuhan datang kepadaku bunyinya. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Katakan amin saudara. Tuhan menentukan kehidupan kita. Ia telah merancang kehidupan kita sejak kita berada di dalam rahim ibu kita. Bahkan sebelum terbentuk, Ia telah merancang kehidupan kita sedemikian rupa. Ia telah menentukan, Ia telah membentuk seperti apa muka kita, seperti apa hidung kita, seperti apa ya rambut kita, seperti apa. Ia telah merancang sedemikian rupa di dalam setiap kehidupan kita. Ia telah membentuk dan mengenal kita. Bayangkan saudara. Ini adalah sesuatu yang secara manusia, kalau kita pikir tidak masuk di akal saudara. Tetapi itulah Allah di dalam hidup saya dan saudara. Itulah Tuhan Yesus Kristus. Dia Allah yang hidup. Dia Allah yang maha tahu. Dia Allah yang luar biasa. Itulah sebabnya saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Bahwa saudara bisa menikmati keadaan seperti apa yang saudara bisa nikmati sekarang ini. Itu tidak terlepas bagaimana kasih Tuhan Yesus kepada kita. Ditentukan dari semula. Dipilih dari semula. Dan kalau saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, kita bicara tentang apa yang dikatakan tentang seseorang yang dipilih, ya. Itu disebabkan karena banyak faktor. Bisa dipercaya, ya. Ia bisa melakukan
tugas dan tanggung jawab. Ia adalah seorang yang jujur. Ia adalah seorang yang taat. Ia adalah seorang yang dengar-dengaran. Ia adalah seorang yang setia. Ia adalah seorang yang sungguh-sungguh, yang menyebabkan seseorang dapat dipilih. Artinya saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, ada kelebihan-kelebihan yang dimiliki seseorang untuk dia bisa dipilih sebagai orang Kristen. Alasan Allah menetapkan kita, alasan Allah memilih kita, alasan Allah untuk mengambil kita, menjadikan kita sebagai umatnya di dalam kehidupan kita. Karena ia tahu, saudaraku yang dikasihi dalam Yesus, ia tahu bahwa kita ingin melakukan kehendak Allah. Amin saudara. Kita ingin melakukan firman-Nya. Kita mau mengikuti Dia, kita mau mengasihi Dia, kita mau mendengarkan Dia, kita mau taat kepada Dia. Dipilih sebelum dunia dijadikan. Jadi bersyukurlah kepada Tuhan sebagai orang percaya kepada Tuhan. Dipilih sebelum dunia dijadikan. Allah telah memilih kita. Sekalipun usia kita mungkin masih muda, tetapi bersyukur kepada Tuhan. Kita bisa menikmati kemurahan dan kebaikan Tuhan yang begitu luar biasa di dalam kehidupan kita. Ditetapkan untuk bisa hidup di dalam kebenaran, ditetapkan untuk bisa hidup di dalam kesucian dan kekudusan, ditetapkan untuk hidup di dalam satu kehidupan dalam rencana Allah yang luar biasa. Ayat yang kelima, dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan keadaan kerelaan kehendak-Nya. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam kasih Ia telah menentukan kita. Yang menentukan saudara dan saya. Yang menentukan kita. Jadi hal ini tidak boleh kita sia-siakan dalam kehidupan kita. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya. Untuk menjadi anak-anak Allah. Saudara dan saya, bukan karena kita baik saudara, ya, tetapi karena kasih Tuhan kepada kita, kemurahan Tuhan kepada kita, anugerah Tuhan kepada kita, ya, kasih Yesus yang begitu indah dan begitu luar biasa di dalam kehidupan kita. Mengambil kita, menetapkan kita untuk menjadi anak-anaknya. Saudara dan saya bisa menemui kebahagiaan dalam kehidupan kita, dapat menjadi anak-anak Allah. Yang tentunya saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, kalau kita berpikir tentang masa lalu, mundur ke masa lalu kita, siapakah kita ini? Layakkah kita di hadapan Tuhan? Layakkah kita mendapat pengampunan dari Tuhan? Bisakah kita mengatasi setiap perbuatan dosa yang kita lakukan dalam kehidupan kita? Pelanggaran-pelanggaran kita terhadap kebenaran firman Allah. Ya, bisakah kita membayar dosa kita, saudara? Bisakah kita menebus setiap pelanggaran-pelanggaran kita? Tidak, saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus. Saya katakan saudara bahwa
Kalau kita bicara tentang dosa, itu adalah persoalan yang tidak bisa diselesaikan oleh manusia dengan caranya sendiri. Sepintar apapun kita, semampu apapun kita, sekuat apapun kita, saudara dan saya tidak bisa mengatasi apa yang dikatakan dosa. Satu-satunya cara, satu-satunya jalan untuk saudara dan saya bisa terlepas dari dosa adalah percaya kepada Yesus Kristus. Oleh kasih dan anugerahnya di dalam setiap kehidupan kita. Oleh kemurahannya kepada kita semua. Yang Ia berikan kepada kita secara cuma-cuma di dalam hidup ini. Saudara yang dikasihi dalam Yesus Kristus, kita ditebus dengan darah anak domba Allah. Kita diselamatkan lewat kematian Tuhan kita Yesus Kristus. Ia datang ke dunia ini. Ia lahir ke dunia ini. Supaya kita dapat beroleh keselamatan di dalam kehidupan kita sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya. Tidak sembarang saudara. Ya. Tidak sembarang saudara. Menjadi anak-anaknya. Dan itulah kasih Tuhan yang besar. Anugerah Tuhan yang besar. Kebaikan Tuhan yang besar. Dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Dari hari ke hari. Dari waktu ke waktu. Tuhan sungguh mengasihi kehidupan kita. Tuhan sungguh mengasihi saudara dan saya. Tuhan sungguh memberikan segala sesuatunya dalam kehidupan kita. Apa yang terbaik dari Tuhan yang telah kita terima di dalam kehidupan kita. Karena ketika Ia berfirman, Ia pasti memenuhi semua janjinya di dalam firman-Nya. Ketika Ia menyampaikan sesuatu kepada manusia, kepada kita semua, Ia pasti akan memenuhi semua itu kepada kita semua. Ia akan memenuhi semua janjinya kepada kita. Jadi saudara yang dikasihi dalam Yesus Kristus, dari semula Ia telah memilih kita. Di dalam kasih Ia telah menentukan kita untuk menjadi anak-anak Allah. Saudara bisa bahagia, bisa menjadi anak-anak Allah, bisa menjadi orang-orang yang begitu sangat spesial di hadapan Tuhan. Kemanapun engkau pergi, Tuhan selalu menyertai, Tuhan selalu menolong, Tuhan selalu menuntun, Tuhan selalu ada buat kehidupan kita. Kenapa? Dia korbankan anaknya yang tunggal kepada kita. Kenapa Yesus lahir ke dunia ini? Karena tidak ada lagi jalan untuk kembali kepada Allah. Manusia sudah jatuh dalam dosa. Dan kita tidak layak disebut sebagai anak-anak Allah. Tapi hari ini saudaraku, kita boleh terima anugerah dari Tuhan Yesus Kristus. Melalui sebuah pernyataan kebenaran firman Allah. Dan ini tidak bisa diganggu, gugat oleh siapapun. Malam hari ini kita deklarasikan kita sebagai anak-anak Allah. Amin saudara. Saudara dan saya orang-orang yang hebat. Orang-orang yang luar biasa. Sebelum terbentuk di dalam rahim sudah dipilih, sudah ditentukan dan lain sebagainya. Artinya apa saudara yang dikasihi dalam Yesus Kristus?
kita dapat menikmati kemurahan Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Sampai pada saat ini. Melalui pertolongan Tuhan, melalui kebaikan Tuhan, melalui berkat-berkat Tuhan yang kita bisa alami dalam kehidupan kita. Anak-anak muda, ya, biarlah kehidupan kita sebagai anak-anak muda jadi orang yang benar-benar selalu yakin, percaya kepada Yesus. Yesus itu baik dalam kehidupan saudara dan saya. Engkau sudah dipilih oleh Tuhan. Engkau sudah ditentukan oleh Tuhan. Engkau sudah menjadi anak Allah. Bayangkan saudaraku. Sesuatu yang tidak pernah terlintas di dalam pikiran kita, saudara. Kalau kita pikir, saya katakan tadi, siapakah kita ini? Kalau kita melihat masa lalu kita, saudara, kita tidak layak, kita tidak bisa, saudaraku. Tetapi Yesus Kristus telah membayar kita, telah menebus kita, sehingga kita boleh dikatakan kita dapat menjadi anak-anak Allah. Kita boleh hidup kudus dan tak bercacat di hadapan Tuhan. Kenapa kita tidak bercacat? Karena darah anak domba Allah telah menebus kita dan telah menyucikan kehidupan saudara dan saya. Darah anak domba Allah, darah Yesus Kristus telah menebus kehidupan kita semua. Sehingga saudaraku, kita boleh ada sampai pada malam hari ini. Kita bisa nikmati kemurahan dan kebaikan Tuhan. Jangan pernah kita kecewa dalam hidup kita. Jangan pernah kita putus asa di dalam kehidupan kita. Saudara sudah dipilih oleh Tuhan untuk menjadi anak-anak Allah. Itu bukan sesuatu hal yang sembarang. Itu tidak bisa dinikmati oleh semua orang. Tetapi karena kita sudah dipilih, kita sudah ditentukan, sehingga kita boleh menerima semua itu menjadi anak-anak Allah. Coba bayangkan saudara yang dikasihi dalam Yesus Kristus. Menjadi anak pejabat, menjadi anak siapapun di dalam dunia ini itu hanya sementara waktu. Tetapi menjadi anak Allah itu kekal selama-lamanya. Itu kekal selama-lamanya. Dan tidak ada satupun yang dapat menggugat engkau di sana. Itu kekal selama-lamanya. Menjadi anak Allah. Jadi kita harus bangga. Kita harus bangga dapat menjadi anak-anak Allah. Dapat dipilih oleh Tuhan. Dapat ditentukan oleh Tuhan. Untuk menjadi, di bagian lain firman Tuhan katakan, untuk menjadi ahli warisnya. Bayangkan saudara. Jadi, apakah kita masih mau ragu? Apakah masih kita mau kurang percaya? Apakah kita masih mau mencari yang lain? Saudara yang dikasihi dalam Yesus. Di dalam Yesus semua sudah pasti. Di dalam Tuhan Yesus semua sudah jelas. Di dalam Tuhan Yesus tidak ada yang perlu diragukan lagi. Di dalam Tuhan Yesus semuanya. Tidak ada yang perlu diragukan. Semua jelas. Di dalam Yesus Kristus. Marilah saudaraku. Anak-anak muda percaya kepada Tuhan. Bawa dirimu kepada Tuhan. Serahkan dirimu kepada Tuhan. Supaya engkau dapat menjadi seorang pemuda yang berhasil, sukses dalam hidupmu.
Karena kalau kita mengasihi Tuhan, Dia pasti akan memberkati kehidupan kita. Siapapun kita, saudaraku, malam ini saya dan saudara adalah anak Allah. Jadi kalau saya anak, saya pasti diprioritaskan oleh Tuhan. Saya pernah katakan kepada jemaat, kalau seorang ibu membuat sesuatu di dalam rumah, apakah dia bikin pisang goreng atau apapun, tidak mungkin, saudara. Begitu masak, dia bagi ke tetangga. Yang paling dia prioritaskan adalah orang yang ada di dalam rumah dulu. Barulah mau kasih ke tetangga, mau kasih ke siapa. Ya. Tuhan prioritaskan kita. Menjadi prioritas itu bukan sesuatu hal yang gampang, saudara, saya katakan. Itu karena ada alasan-alasan tertentu. Itu karena ada penilaian-penilaian tertentu. Itu karena ada hal-hal tertentu yang Tuhan temukan di dalam kehidupan kita. Yang Tuhan dapatkan di dalam kehidupan kita. Karena ada hal-hal tertentu yang membuat Tuhan itu dapat memprioritaskan kehidupan kita. Anak-anak Allah itu adalah orang-orang yang hebat. Orang-orang yang luar biasa. Orang-orang yang bisa dipercaya di dalam kehidupannya. Saudara yang dikasihi dalam Yesus Kristus. Sekali lagi saya katakan, tidak ada yang perlu diragukan di dalam Yesus Kristus. Semua jelas, semua pasti. Ya. Yang jelasnya, malam hari ini saudara dan saya ditentukan untuk menjadi anak Allah. Sudah dipilih sebelum dunia dijadikan. Coba bayangkan, saudara. Sudah ditentukan di dalam Dia, sudah menentukan kita sebelum dunia ini ada untuk menjadi anak-anak Allah. Bayangkan, saudaraku. Ini perkara yang tidak dimiliki oleh semua manusia dalam dunia ini, tetapi dimiliki oleh saudara dan saya pada malam hari ini. Mari kita tundukkan kepala kita, saya tidak bawa jauh kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Siapapun kita pada malam hari ini, dari manapun engkau berada, apapun latar belakangmu, pada saat engkau ada, pada saat engkau datang kepada Tuhan, engkau telah menjadikan dirimu menjadi anak-anak Allah. Engkau telah meyakini sesuatu hal yang luar biasa dalam kehidupanmu, sesuatu hal secara manusia itu mungkin tidak mungkin, tetapi bagi Allah itu mungkin. Mungkin engkau berkata, bagaimana mungkin? Saya baru lahir tahun sekian, tetapi kenapa Tuhan sudah memilih saya? Saudara yang dikasihi dalam Yesus Kristus, itulah keluar biasaan daripada Tuhan kepada kita semua. Haleluya Yesus. Saya mengundang kita sama-sama bangkit berdiri pada malam hari ini. Mari angkat hatimu di hadapan Tuhan pada malam hari ini bersama-sama. Engkau adalah anak-anak Allah. Ini adalah berkat yang spesial dari Tuhan buat engkau. Engkau tidak telah ditetapkan untuk menjadi anak-anak Allah. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Karena engkau anak Allah, ketika engkau dalam masalah sekalipun, Dia pasti akan membela engkau. Dia pasti akan menolong engkau.
Haleluya, karena Engkau anaknya. Engkau sudah dipilih, Engkau sudah ditentukan. Yang menilai Engkau bukan manusia biasa, tetapi Dia adalah Allah. Yang menentukan Engkau bukan siapa-siapa, tetapi Dia adalah Yesus Kristus. Dari sebelum Engkau terbentuk di dalam rahim ibu, Dia sudah mengenal Engkau. Dia sudah merancang Engkau. Dia sudah menyediakan masa depan yang indah bagi. Haleluya Yesus. Mari nyanyikan satu pujian kepada Tuhan. Ku yakin saat Kau berfirman. Haleluya. Glory. Saat Kau berfirman, Ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena Kau menjaga. ku aman Haleluya. karena Kau menjaga. Ku kuat karena Kau menopang. Kuat Karena Engkau adalah anak Allah. Tuhan, Engkau sudah dipilih. Engkau sudah ditentukan. Haleluya. hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Mari dari awal nyanyikan pujian ini. Yakin saat Kau berfirman, ku menang Saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Aman. Haleluya. Ku aman karena Kau menjaga. Ku kuat karena Kau menopang. Ku kuat karena Kau menopang Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Tuhan. Haleluya. Bagi Tuhan. Haleluya.
Bapamu di sorga tahu ketika engkau sakit. Bapamu di sorga ketika dia tahu ketika engkau lemah. Bapamu di sorga tahu ketika engkau sedang dalam masalah. Haleluya. Dia akan menolong engkau. Sebab dia sudah menjadikan engkau sebagai anak-anaknya. Dia sudah menentukan dan dia sudah memilih. Terima kasih Tuhan. Terpujilah engkau di atas segala-galanya. Materaikanlah firman-Mu dalam hati kami. Tanamkan baik dalam kehidupan kami. Biarlah kami semakin yakin akan setiap kebesaran kuasa-Mu Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih hamba-Mu sudah berhenti. Biarlah Roh Kudus-Mu terus bekerja di dalam kehidupan kami semua. Kami sungguh bersyukur atas anugerah Tuhan yang sudah memanggil kami, yang sudah memilih kami, yang sudah menentukan kami untuk menjadi anak-anak Allah. Terima kasih, terpujilah Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tiba saatnya kita akan membawa persembahan kita. Bagi Bapak Ibu yang bertugas, kami persilakan. Kita angkat pujian kita. Hatiku rindu Tuhan. Jiwa
Puji Tuhan, tiba saatnya kita akan mendengarkan pengumuman untuk jadwal kita sepekan. Haleluya! Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang dan selamat beribadah kami ucapkan kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Inilah Warta Jemaat Gereja Pantai Kosta di Indonesia, Jemaat Bukit Hermon, Mamuju. Hari Kamis, pukul 6:30 malam, latihan ibadah raya pertama. Hari Jumat, pukul 3 sore, doa dan puasa di gereja. Pukul 6:30 malam, pujian dan penyembahan di gereja. Pukul 8 malam, latihan ibadah raya kedua. Inilah jadwal pelayan ibadah raya pertama. Pemimpin pujian Ibu Vera Sihombing. Musik Elsa Gusti Gideon dan Stephen. Singers Ibu Yusdayonas, Ibu Erni Musialu, dan Ibu Yeni Situmeang. Rebana, Fanny, Angel, dan Jesslyn. Multimedia Kreatif Tim. Kolektan Bapak Teddy Musialu dan Bapak Uhad Sibuea. Aser, Bapak Ibu Otniel Ambah. Jadwal pelayan ibadah raya kedua. Pemimpin pujian Ibu Rini Siahaan. Musik Gusti, Kenzo, Tria, dan Stephen. Singers Bapak Daniel Siahaan, Bapak Aris Redi, dan Saudari Desi Kailong. Rebana, Angel, Reren, dan Dea. Multimedia Kreatif Tim. Kolektan Saudara Willy dan Saudara Brando. Aser Bapak Ibu Herman Suyanto. Selamat ulang tahun kami ucapkan kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang berulang tahun di sepanjang minggu ini. Kiranya diberikannya kepadamu apa yang kau kehendaki dan dijadikannya berhasil apa yang kau rancangkan. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah Warta Jemaat minggu ini. Semoga Tuhan menolong kita untuk tetap menjadi jemaat yang kokoh, bertumbuh, terang, dan mulia. Tuhan Yesus memberkati. Pengumuman kita untuk sepekan, pengumuman tambahan kami persilakan. Iya, pengumuman tambahan bagi kita jemaat Tuhan, hari Selasa ya latihan. Iya, buat kita para pelayan Tuhan yang akan mengambil bagian dalam pelayanan Natal jemaat tanggal 17 Desember itu hari Selasa, Rabu, Kamis. Iya. Selasa, Rabu, Kamis kita akan latihan di tempat ini biasanya mulai jam 7 ya. Tergantung kesiapan tim musik karena mereka juga orang-orang yang bekerja. Jadi semuanya jam 7 biasanya. Lalu kita ada undangan Natal tanggal 10 hari Rabu, Selasa. Ya. Undangan Natal tanggal 10 dari GPDI Yesua Hamasia Sondoang. Iya, jam 6:30 malam. Ya, kalau yang tanya mana Sondoang, nah, lebeng terus masuk ke dalam ya. Nah, dia di Bukit itu gerejanya. Bapak Juan sudah pernah antar saya ke sana. Nah, terus apa lagi? Kegiatan Natal betul. Lalu sebelumnya hari Senin besok
Semua jemaat Tuhan, mari kita datang bersama. Kita akan latihan di tempat ini buat melatih. Biar dia di situ saja, tidak apa-apa, tidak mengganggu. Kita latihan jemaat Tuhan di tempat ini buat pujian Natal kita yang akan kita persembahkan di tanggal 17 nanti. Besok jam 6:30 malam di tempat ini. Kemudian Selasa, Rabu dan Kamis itu akan latihan pelayan-pelayan Natal. Lalu Jumat, hari Jumat nanti kita akan beribadah Natal wilayah di GPDI Talaba. Saya kurang tahu apa GPDI apa namanya, jemaat apa. Oh iya, GPDI Philadelphia Talaba jam 6:30 malam. Jadi jemaat Tuhan, kita berkumpul di pastori karena kami bagian dari pengurus, kami harus berangkat cepat. Namun kalau bapak-bapak mungkin Opa Hans ikut ya, Talaba ya. Opa Hans bisa mungkin dengan jemaat Tuhan yang lain boleh sore ke sana. Lalu hari Sabtu Natal PPGM di Kibait. Jadi anak-anak muda, mari kita kumpul bersama-sama datang beribadah Natal PPGM. Ini tidak ada jamnya. Jam 6 sore. Natal PPGM di Gereja Kibait. Jadi bagi anak-anak muda boleh ke Kibait hari Sabtu. Natal Pemuda se-Kota Mamuju. Kemudian hari Sabtu itu jam 10 pagi latihan di tempat ini buat pelayan-pelayan yang akan melayani pada ibadah raya pertama. Puji Tuhan. Tidak ada pengumuman yang lain. Terima kasih, Tuhan memberkati. Sebelumnya terima kasih banyak ya. Ini paling kami jemaat Tuhan dan juga mewakili Oma Gembala, Bapak Wakil Gembala, semua jemaat mengucapkan banyak-banyak terima kasih buat Bapak Pendeta Herman Sipayo yang sudah melayani kita malam hari ini lewat kebenaran firman Tuhan. Sudah datang bersama dengan Ibu, terima kasih. Tuhan memberkati. Mungkin bertanya, gembala di mana? Bapak Pendeta Herman Sipayo dan Ibu adalah gembala jemaat Tuhan di GPDI El Sadai Salubarana. Jadi kalau ada yang masuk ke dalam Salubarana, singgahlah di dalam di pastori. Ada Bapak dan Ibu Gembala di sana. Sekali lagi terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Hormat dan salam kami buat semua jemaat Tuhan yang ada di GPDI Sadai Salubarana. Terima kasih, Tuhan memberkati. Puji Tuhan, demikianlah pengumuman untuk jadwal kita sepekan. Dan segera kita akan mengakhiri ibadah kita pada malam hari ini. Dan sebentar doa penutup akan dipimpin oleh Pendeta Max. Besar
Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Terima kasih untuk malam hari ini. Tuhan sudah menyertai kami, memimpin kami dalam rangkaian ibadah raya yang kedua malam hari ini. Semua yang sudah mengambil bagian dalam pelayanan, bahkan hamba-Mu yang sudah melayani kami dengan firman kebenaran, kami percaya biarlah semua kami telah diberkati oleh Tuhan. Lewat pujian penyembahan yang telah kami naikkan di hadapan hadirat-Mu. Lewat firman kebenaran yang kami sudah baca, renungkan, dengarkan pada malam hari ini. Haleluya. Bahkan melalui setiap korban, persembahan, persepuluhan yang kami boleh berikan Bapa. Kami percaya semuanya ini Bapa, biarlah menjadi korban yang berkenan di hadapan hadirat-Mu. Apa yang kami lakukan malam hari ini, ketika kami lakukan dengan segenap hati, segenap jiwa, kekuatan dan akal budi kami percaya semuanya akan diperhitungkan oleh Tuhan. Terima kasih Bapa. Sekali lagi Tuhan memberkati hamba-Mu yang sudah melayani kami lewat firman Tuhan pada malam hari ini. Tuhan berkati dalam rumah tangga, Tuhan berkati dalam tugas-tugas pelayanan yang Tuhan percayakan, baik sebagai gembala sidang yang ada di Tuhan GPDI El Sadai Salubarana, bahkan sebagai anggota majelis daerah GPDI Sulawesi Barat, diberkati oleh Tuhan. Hikmat urapan baru Tuhan pertambah-tambahkan, bahkan jemaat Tuhan yang dilayani pun diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, kami semua yang menghampiri Tuhan malam hari ini, Tuhan mengenal setiap keberadaan kami. Mungkin kami datang dengan sakit penyakit, dengan iman kami pulang membawa kesembuhan dari Tuhan. Datang dengan kelemahan, pulang dengan kekuatan baru daripada Tuhan. Dalam apapun yang kami alami Bapa, haleluya, kami tetap percaya. Kami mau tetap berharap hanya kepada Engkau. Karena Engkau Allah yang sudah memilih kami, Allah yang sudah menentukan kami sebelum kami keluar dari kandungan ibu kami. Jauh hari, haleluya, sebelum dunia dijadikan, Tuhan sudah memilih kami. Tuhan sudah menetapkan kami untuk menjadi anak-anaknya yang hidup dalam kekudusan, yang hidup tak bercacat di hadapan hadirat Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk panggilan penebusan-Mu dalam setiap kehidupan kami. Sebentar kami akan berpisah, kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Biarlah Tuhan menghantar kami Tuhan, tiba di rumah kediaman kami masing-masing. Sepanjang malam ini, haleluya, Tuhan menjaga kami ketika dalam peristirahatan kami. Menjauhkan kami dari segala niat jahat manusia, bencana alam, kecelakaan, niat-niat jahat sama manusia. Kami tolak semuanya dalam nama Tuhan Yesus. Tangan kasih Tuhan menyertai, membimbing, melindungi kami semua. Sampai besok pagi ketika kami bangun dengan tubuh yang sehat, tubuh yang kuat, diberkati oleh Tuhan. Dan semua aktivitas kami di sepanjang minggu ini, usaha kami, bisnis, pekerjaan kami semua, pendidikan kami semua Tuhan, kami percaya Tuhan sudah dan terus memberkati kehidupan kami semua. Terima kasih Bapa, ampuni segala kekurangan kelemahan yang Tuhan dapatkan. Biarlah Tuhan akan menyempurnakan ibadah kami, menyempurnakan setiap pelayanan kami Bapa, bukan berdasarkan kebaikan kami, tetapi berdasarkan rahmat-Mu, anugerah-Mu dalam setiap kehidupan kami semua. Ini doa kami, ini pujian syukur kami kepada-Mu Tuhan. Kami akan akhiri ibadah kami. Mari kita angkat kedua tangan kita dan dengan iman engkau terima berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu
dan memberikan engkau damai sejahtera. Kiranya berkat, rahmat dan anugerah dari Allah Bapa, cinta dan kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, pimpinan persekutuan, kekuatan di dalam Roh-Nya yang kudus akan menyertai kita semua malam hari ini, bahkan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Kami akhiri ibadah kami malam hari ini di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, 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 amin, haleluya, puji Tuhan, ibadah kita telah selesai. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati kita semua.